Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiani Mubariko, NPM 1975404, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir praktikum mata kuliah KUMK. Yang pertama yaitu latar belakang. Tempe merupakan jenis makanan fermentasi dengan bahan dasar kedelai atau jenis kacang-kacangan yang lainnya. Tempe memiliki berbagai kelebihan dari segi nilai gizi dibandingkan makanan lain. Tempe termasuk makanan yang sumber protein nabati karena kandungan proteinnya sangat tinggi, yaitu 18,3 per 103 tempe. Tempe juga mengandung abu, kalsium, vitamin, dan beberapa asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. Para vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Selanjutnya masih mengenai tentang latar belakang. Analisis kredit mencakup analisis prinsip 5C, karakter, kapital, collateral, capacity, condition, dan prinsip 7P, personality, purpose, protect, payment, probability, project, and party, menurut Rahmawati tahun 2010. Jika calon debitur yang mengajukan kredit tidak memenuhi salah satu syarat tersebut sebagai standar, maka permohonan kredit harus segera ditolak. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi sulitnya UMKM untuk mengakses sumber formal. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai prinsip 5C dan 7P pada UMKM Tempe Zainal untuk mengetahui apakah UMKM tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. 1. 5C adalah salah satu metode umum yang digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisis kelayakan pemohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Menurut Suyanto tahun 2014, pemasaran adalah salah satu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, ada promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan konsumen dan mencapai pasar serta tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk membiayai apa saja yang dikeluarkan dari beberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Dari berbagai aspek penilaian dalam kelayakan bisnis, aspek keuangan sangat berpengaruh besar. Keputusan keuangan sangat pasti dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Keuangan dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat yaitu UMKM, merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau bahan usaha di semua sektor ekonomi. Tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penulis melakukan kegiatan penelitian ini di Bank BTN pada UMKM Tempe Pak Zainal Jalan Palau, Bacan, Gang Jambu, nomor 25, Jagabaya 2, Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung. Yang kedua yaitu konsep pengukuran variabel. Pengukuran persepsi nasabah terhadap prinsip 5C yang digunakan dalam penyaluran kredit. Yang ketiga yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai persepsi Bank BTN terhadap penerapan prinsip 5C dan 7P dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR terhadap UMKM Tempe Pak Zainal di Wai Halim, Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu identitas calon debitur. Yang pertama yaitu nama pendiri Bapak Zainal almarhum, kemudian dipengelola oleh Ibu Musda Mustofiah. Umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP. Alamat Jalan Pulau Bacan, Gang Jambu, nomor 25, Jagabaya 2, Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, dengan kode pos 35121. Kemudian gambaran umum usaha. UKM Tempe Bapak Zainal Abidin beramatkan di Jalan Pulau Bacan, Gang Jambu, nomor 25, Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung. UMKM Pak Zainal berdiri sejak tahun 1981 yang didirikan oleh Bapak Zainal Mustafa, dan sekarang usaha tersebut dikelola oleh Ibu Mustofiah yang merupakan generasi ketiga dari iparnya dulu. Pengelola Ibu Mustofiah ini merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dan sekarang berumur 62 tahun. UMKM Tempe Zainal memiliki karyawan sebanyak 4 orang bagian produksi dan 2 orang bagian pemasaran. Setiap hari, Tempe Pak Zainal memproduksi tempe membutuhkan kedelai sebanyak 5 kuintal. Modal yang dimiliki adalah modal meminjam dari Bank BTN. Penerapan 5C dalam UMKM Pak Zainal. Yang pertama yaitu karakter. Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak seseorang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya.
Hal ini bank meyakinkan bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji-janji yang tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, dan penipu. Yang kedua yaitu kapital. Aset yang dimiliki oleh Ibu Mustafiah sebagai calon debitur yaitu berupa rumah dan tanah yang membuat usaha tersebut. Rumah dan tanah tersebut merupakan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang dapat dijadikan penilaian oleh pihak bank untuk memberikan kredit atau pinjaman. Aset yang dimiliki selain aset usaha merupakan jaminan yang kuat bahwa saat usaha yang dimiliki Ibu Mustafiah selaku debitur mengalami kemunduran masih ada aset yang dapat digunakan untuk membayar kredit, sehingga untuk prinsip kapital sudah terpenuhi namun belum optimal. Kemudian kolateral. Skala usaha yang dijalankan oleh calon debitur sudah termasuk usaha kecil, sehingga untuk memperoleh pinjaman kembali anggunan yang diberikan sudah tidak bisa menggunakan BPKB motor. Ibu Mustafiah memberikan anggunan berupa BPKB mobil dan surat tanah dan bangunan asli sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Kelancaran usaha yang ditawarkan oleh UMKM Tempe Zainal menjadi nilai tambahan untuk anggunan. Yang keempat yaitu capacity. Diketahui bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur memiliki omset yang besar. Selain itu, dibandingkan awal berdiri tentu usaha tersebut telah memperoleh pendapatan jauh lebih besar, sehingga Ibu Mustafiah mampu membayar kredit sesuai kesepakatan. Omset yang didapatkan meski tidak menentu, namun untuk kadar UMKM omset sebesar 150 juta rupiah sudah termasuk besar sehingga memenuhi prinsip capacity. Addition, UMKM Tempe Zainal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang terbukti dari aset yang memiliki. Awalnya hanya memproduksi 1 kuintal sehari dan tiap tahunnya meningkat, hingga sekarang memproduksi 5 kuintal dalam sehari. Selain itu, omset yang diperoleh tentu semakin meningkat dengan meningkatnya skala produksi. Di awal berdirinya usaha Tempe Zainal juga menggunakan modal sendiri yaitu 3.500.000. UMKM Tempe Zainal saat ini sudah mempunyai omset hingga 150 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Tempe Zainal memiliki prospek yang baik dan sudah memenuhi prinsip condition. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu calon debitur bernama Ibu Mustafiah yang beramatkan di Jalan Pulau Bacan, Gang Jambu nomor 25, Jagabaya 2, Waihalen, Bandar Lampung, dengan usaha yang dimiliki nama UMKM Tempe yang memiliki omset senilai 150 juta rupiah per bulan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit pada calon nasabah yang pemilik UMKM Tempe Zainal telah terpenuhi meliputi prinsip karakter, kapital, kolateral, kapasiti, dan condition. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip 7P dalam penilaian kelayakan pada calon nasabah yaitu pemilik UMKM Tempe Zainal telah terpenuhi semua dan dimiliki oleh calon debitur. Prinsip tersebut meliputi personality, purpose, prospect, payment, profitability, portion, priority. Yang keempat yaitu Ibu Mustafiah selaku pemilik UMKM Tempe Zainal layak diberi kredit dengan jenis kredit yang cocok untuk diberikan adalah kredit usaha rakyat. Saran yaitu sebaiknya pihak pelaku usaha UMKM Tempe Zainal mengajukan kredit kepada pihak lembaga pembiayaan jika ingin memperluas usaha dan pasar. Dan untuk pihak perbankan sebaiknya memberikan persyaratan yang mudah dan kriteria penilaian kelayakan pemberian kredit tidak terlalu banyak dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai UMKM yang ada pada Tempe Pak Zainal untuk memenuhi laporan ujian akhir praktikum mata kuliah KUMK. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.